Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CVD. Kali ini kita akan mereview donghua yang berjudul Soul Star episode 169 ya. Di sini pertarungannya masih terus berlanjut tapi udah berakhir ya. Kemarin kita lihat pertarungan antara peperangan pertama kali Lu Feng ya, yang kalian tahu sendiri. Lu Feng melawan orang-orang planet ya, yang emang udah dibilang pengkhianat ya dari perusahaan virtual sendiri. Di sini mereka bergabung untuk berperang dan berakhir menang dengan sangat mudah malah. Nah, tapi di sini ternyata ini udah dikendaliin sama si klan serangga yang emang udah benci banget sama Lu Feng, guys. Jadi pas Lu Feng masuk ke planet tersebut, nah si klan serangga datang. Nah, ternyata di sini itu udah emang pengen ngejebak Lu Feng dalam pertarungan peperangan di sini, guys. Jadi ketika Lu Feng masuk ke bumi, nah si klan serangga ini keluarin kayak senjata ya, kekuatan menembaki untuk meledaki bumi sehingga si Lu Feng mati. Nah, untungnya si Lu Feng langsung dipegang, diselamatin di situ karena masuk pesawat. Tapi di proses itu juga nggak mudah, guys. Dia juga terus dikejar-kejar ya kan, terus udah lari ke ruang angkasa lain atau nembus waktu pun masih aja. Nah, untungnya di sela-sela pengejaran itu ya, si dari temennya Jovan tuh yang waktu itu udah ajak duel ya, yang dari alien klan naga apa gue juga lupa ya. Di situ mau ngorbanin diri tapi ditolongin lagi sama si pemimpin perusahaan virtual sehingga mereka selamat lah ya. Tapi nggak sampai situ, guys. Di sini Lu Feng tuh bakalan makin susah. Kenapa yang gue bilang? Nah, karena bumi sekali lagi, planet Jovan atau bumi udah mau diambil secara paksa sama si salah satu orang yang tahu nggak, yang interogasi si Lu Feng ya kan, yang kayak manusia tapi badannya lebih besar. Nah, itu dia, guys ya. Dia yang emang benar-benar pengen ngambil si planetnya si bumi. Nah, gue gak tahu kenapa, kayaknya sih dia ini kalau gue lihat tuh kerjasama sama klan serangga, guys ya, kalau kalian tahu. Cuman mungkin belum ada bukti aja. Nah, di sini makanya si klan serangga ini pengen bikin si Jovan ini nggak punya tempat nih tujuan ya. Jadi dihabisi semua tuh. Ini bakal seru ke depannya. Untungnya si Jovan tuh udah nyiapin beberapa pasukan serangga ya yang ada di bumi, tapi nggak tahu apakah bisa nyelamatin karena kekuatan dari musuhnya juga bukan orang sembarang, guys ya. Kekuatannya itu ternyata sebanding sama perusahaan virtual yang Jovan tempat Jovan bekerja atau tempat Jovan berlatih lah. Jadi gue nggak tahu ke depan bakal kayak gimana. Dan kekuatan orang-orang yang datang juga, si Jovan aja sampai bisa ditundukin, guys ya, nggak bisa berkutik. Nah, di situ kan di planet bumi yang paling kuat si Jovan. Nah, kalau Jovan aja bisa kalau bisa ditundukkan, ya gimana yang lain gitu ya kan. Ya seperti gini, guys. Jadi rencana dari si serangga ini waktu planetnya meledak itu, keinginannya itu di dalam itu ada Lu Feng, tapi karena gagal dia makannya nyuruh si siapa tuh partner dia lainnya ya, aliansi dia lainnya untuk membuat si Lu Feng terdesak di planetnya atau di bima saktinya ya, ruang angkasanya. Nah, tapi sebelum kita ke situ, kita lihat dulu pertarungan klan serangga melawan si virtual ya. Bakalan seru tuh. Bagaimana atasan dari Lu Feng pun turun tangan ya, yang nantinya ngelawan si komandan dari klan serangga. Tapi gue nggak tahu ratu serangganya tuh datang apa enggak. Tapi kayaknya belum di situ, kayaknya baru anak buahnya yang datang. Karena seharusnya kalau ratu serangga yang datang, si Lu Feng tuh udah mati dulu kali ya pas pengen kejar-kejaran. Kan tahu sendiri atasannya, kekuatannya itu udah gampang lah kalau ngejar seseorang ya. Kalau ngejar seseorang tuh gampang banget, nggak harus main kejar-kejar kayak gitu. Nah, untungnya kayaknya di sini ratu serangganya belum muncul, maksudnya belum ikut terlibat di dalamnya ya.
Kalau gue lihat masih komandannya aja, masih kayak ya anak buahnya ya, tapi kita nggak tahu sih kedepannya nanti kayak gimana, karena gue juga belum ngeliat fullnya. Soal di cuplikan kemarin cuman diliatin kayak mukanya aja gitu, tampangnya aja, tapi itu pun jaraknya jauh, nggak deket ya, jaraknya jauh. Nah jadi dikirim ke anak buahnya, mungkin udah mengantisipasi kali ya, ratu lebahnya atau rajanya lah ya. Takutnya nanti ketika dia nyerang si Lu Feng muncul beberapa orang terkuat ya, atau itu atasannya bener muncul, atasannya nolongin Lu Feng di situ nongol ya kan, yang tadinya mau ngancurin salah satu temennya si Lu Feng yang kayak naga itu ya, tapi dibatalkan atau digagalin sama si, dilindungi lah sama atasan ini, gue lupa namanya siapa pokoknya. Nah nanti kayaknya bakal gampang mereka ngebunuh si serangga sisanya yang lainnya gitu. Nah jadi mungkin untuk sekarang lolos, tapi untuk kedepannya susah guys, karena di sini Lu Feng pun kembali ke planet bumi dengan masalah yang lebih besar, yaitu dia dikejar-kejar juga sama dari virtual, dari perusahaan lain tuh ya, yang emang udah dendam banget sama Lu Feng lah. Jadi sini Lu Feng tuh kayak dipaksa buat nyerahin kepemilikan planetnya ya, atau kita sebut Bima Sakti ya, seluruh angkasanya untuk Lu Feng miliki, sampai keluarganya Lu Feng pun, bini-bininya juga dicegat guys, ditekan lah ya, biar dia itu mau nyerahin apa namanya ya, kayak lu harus nyerahin bumi lah. Nah tapi si bininya pun bersikeras, karena kan Lu Feng yang harus memutuskan. Nah untungnya Lu Feng tuh ada di tempat, kayaknya dia tuh nih yang gue gambar itu dia lagi ditekan tuh guys, yang dia nunduk ya. Nah ini yang gue lagi gambar nih, dia lagi kayak nunduk sujud gitu, itu lagi ditekan sama si siapa namanya, si salah satu entah itu atasan, entah itu musuhnya yang lebih kuat lagi dari si manusia kemarin ya, atau memang ya dia orangnya. Ada dua sih, soalnya yang dibawa sama dia juga orang-orangnya tuh kuat-kuat, bukan orang-orang sembarangan guys. Gue gak tahu apakah nanti bisa datang bala bantuan dari perusahaannya ya, tapi kayaknya bakalan datang sih. Gue gak tahu operasi ini bakalan ketahuan apa enggak ya, kalau itu pun ketahuan sama virtual, perusahaan virtual. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi awalnya mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, tadi sih grafis, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua juga ya. Di situ juga di YouTube gua juga ngajarin gimana cara menghasilkan uang dari skill ini ya. Entah itu kalian bisa kerja sebagai freelance, remote, atau bisa kerja di perusahaan, dimana juga bisa menghasilkan uang. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.